sempat menjadi perokok, sempat disorot juga Pak Romi. Itu sebenarnya gimana sih ceritanya? Oh, itu memang dari DPP ya. DPP mengapresiasi bagaimana saya di dapil berjuang dari pagi sampai malam. Dan terima kasih untuk Bu Sri Rahayu dan Mas Terry karena mereka mengapresiasi semua apa yang telah saya lakukan di dapil, sehingga ya mudah-mudahan saya bisa menjadi wakil rakyat yang bisa berjuang untuk bangsa dan negara berdasarkan ajaran Bung Karno. Tapi ini nggak ada intervensi di balik ini. Nggak ada. Dan memang ada pesan nggak, Pak? Nah, itu teman saya. Pak, untuk nanti mungkin ke depannya ini bakal seperti apa? Apa yang akan dibawa oleh Bapak Romi sama aku? Saya harus berjuang untuk dapil saya, untuk petani, untuk nelayan, untuk semua masyarakat yang telah saya temukan di pasar. Saya bertemu dengan pedagang. Saya harus berjuang untuk mereka sebagai cucu Bung Karno karena kakek saya dimakamkan di sana. Izin Pak Romi, ini kan versi dari Pak Arteri kan bahwa memang ini ada permintaan dari Pak Romi agar kursi itu diberikan kepada Pak Romi. Apa benar Pak ya ada permintaan? Bukan diberikan, tapi karena saya berjuang di dapil. Thank you ya. Saya Tia Rahmania yang sebelumnya adalah caleg DPR RI terpilih Banten 1 fraksi PD Perjuangan. Dalam kesempatan ini memang secara khusus kami hadir di sini di Mabes Polri khususnya karena ingin melakukan konsultasi langkah-langkah hukum ataupun langkah-langkah bijak yang bisa kita lakukan menghadapi situasi yang ada. Sesungguhnya secara khusus saya ingin menyampaikan rasa kecewa yang mendalam terkait keputusan KPU Republik Indonesia yang mana itu mengakomodir keputusan dari Mahkamah Partai PDI Perjuangan, tempat saya berlindung, di mana itu adalah rumah saya, yang mana secara sepihak saya dituduh menggelembungkan suara. Saya di sini kesempatan hari ini melakukan konsultasi karena sesungguhnya hasil putusan Bawaslu Provinsi hal tersebut bukan seperti itu adanya. Oleh karenanya, makanya saya berinisiatif dengan didampingi oleh tim serta kuasa hukum saya, kami hadir dan berkonsultasi ke Mabes Polri ini sendiri. Perlu saya katakan kepada teman-teman media yang ada di sini, saya bertujuan untuk membersihkan nama baik saya. Saya seorang dosen, saya juga seorang ibu, dan saya tidak ingin dikenal masyarakat sebagai seseorang yang tidak berintegritas. Saya hanya ingin nama baik saya kembali. Ini bukan bicara tentang kembalinya atau saya menjadi legislator kembali di periode 2024, tapi yang lebih tepat lagi adalah saya ingin membersihkan nama baik saya. Sebagai seorang ibu, saya tidak ingin anak saya, cucu saya nanti ketika membaca rekam jejak digital, saya dianggap melakukan kerja-kerja politik dengan cara yang jahat, mencuri suara dari rekan saya. Kemudian tentunya sebagai seorang dosen juga ada tanggung jawab moral dari saya pada saya sebagai seorang pendidik yang mana harusnya mengajarkan nilai baik, malah tidak menjadikan contoh yang baik. Oleh karena itulah yang sebenarnya menjadi sasaran saya.